Itu adalah satu singa kecil berwarna putih. Lihat cakar merah mudanya. Seperti anjing kecil. Dia suka saat Mia sedang mengetik. Berjalan di atas keyboard. Juga suka menggigit jari tangan Mia. Singa kecil yang lucu ini. Keluarga Mia. Mereka semua menyukainya. Setuju untuk singa kecil ini di rumah mereka. Tapi singa tumbuh terlalu cepat. Menambah berapa kek di dalam setengah bulan. Setelah dewasa, dia suka menggigit. Juga suka naik ke meja makan. Ini membuat keluarga Mia tidak bahagia. Untungnya, Mia sangat mencintai singa. Biarkan dia berguling di kamar. Beri dia tempat tidur. Kasih dia gigit selimut. Lihat dia suka menggigit seperti itu. Mia bahkan membuat mainan untuknya. Sangat cepat. 4 bulan berlalu. Anak singa tumbuh hingga 25 kg. Berdiri tegak seperti Mia. Tapi Mia tetap membiarkan singa tidur di kamar. Ini mengkhawatirkan orang tua Mia. Karena ketika sudah dewasa, singa menunjukkan naluri liar. Tapi Mia tidak merasa takut sama sekali. Dia percaya singa kecil. Bahkan membiarkan singa di tempat tidur dia. Apakah kamu pikir kita akan menjadi seperti dia ketika kita dewasa? Sampai 1 bulan kemudian, singa memiliki berat lebih dari 50 kg. Mia tidak bisa memeluk singa lagi. Ketika peternak memeluknya, langsung digigit oleh singa. Akhirnya, orang tua Mia tidak bisa menerima lagi. Mereka tidak peduli dengan permintaan Mia. Masukkan singa putih ke dalam sangkar. Lalu Mia juga dikirim ke pesantren. Waktu Mia tidak ada di rumah, singa kecil terus memanggil. Dia tidak mau makan bahkan tidak mau minum juga. Dan biarkan singa lain menyerangnya. Dia sepertinya tidak peduli tentang apapun. Orang tua Mia merasa sedikit bersalah. Setelah Mia di sekolah tahu masalah ini, langsung kabur ke rumah. Orang tua hanya bisa tak berdaya. Lepaskan singa kecil. Lihat Mia singa menjadi aktif kembali. Sampai 1 tahun kemudian menjadi singa besar es. Singa menjadi dewasa. Menjadi penguasa di keluarga ini. Kecuali Mia, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sejak memelihara singa, tidak ada yang berani main-main dengan Mia. Mia melakukan apa juga bawa singa ikut. Membelai kepalanya. Singa juga menyukainya. Singa menemani Mia untuk membiasakan diri dengan kehidupan pedesaan. Menemaninya saat dia jatuh cinta. Tumbuh bersamanya. Mia semakin bergantung pada singa. Tetapi ibu melihat banyak luka di lengan Mia. Sangat tidak puas dengan singa. Dia ingin Mia melepaskan singa itu. Tapi anak-anak tidak akan mematuhi aturan orang dewasa. Apa yang tidak bisa berpaling dari singa? Tidak bisa membungkuk. Mia tidak mendengarnya. Katanya cinta itu adalah kepercayaan. 2 tahun kemudian, berat singa udah mencapai 100 kg. Lebih besar dari mobil. Tetapi Mia masih suka bermain dengannya. Ketahuilah bahwa singa suka merobek segalanya. Mia mencari mobil bekas. Tetapi tetap tidak bisa. Karena singa sekarang terlalu gede. Mia harus menerima pelajaran ketat malam itu. Ayahnya mengancam. Jika dia bermain dengan singa itu lagi, ayahnya akan menjualnya. Sejak singa dikurung dalam kandang. Saat itulah Mia menyadari. Tempat singa bukan di sini, juga bukan milik dia. Dia harus menghadapi kesedihan. Harus membiarkan singa itu bebas. Jadi di sore suatu hari, Mia lari ke dalam kandang. Merekam satu video. Dalam video, dia peluk singa. Singa milik alam liar dan tidak bisa disimpan di kandang. Mia akan memposting video online malam ini. Tapi videonya belum diposting. Ayah Mia sudah menontonnya. Ayah marah ambil keputusan. Besok akan jual singa itu. Mia sangat sedih. Malam itu dia tidur di dekat kandangnya. Besok, Mia menyelinap ke kandang singa. Di Pampuri, Mia melihat singa yang cantik. Dibawa pergi dengan anestesi. Singa dikirim ke tempat berburu. Seorang wanita kaya mengangkat busurnya. Membunuh singa itu. Mia sangat takut. Malam itu dia kabur dengan singa. Itu hanya pelarian tidak mirip dari imajinasi. Ini tidak mudah. Serangkaian kecelakaan terjadi yang membuat Mia tertekan. Mia menangis dengan sangat menyedihkan. Kepala singa terulur. Seolah-olah untuk menghiburnya. Mereka naik ke atap. Menatap bintang di langit. Meski gunung hutan gersang, tetapi bisa tidur di samping singa. Mia merasa lega. Besok pagi, singa turun untuk membuang air. Lalu balik ke mobil. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka ke cagar alam.
Tapi karena mobilnya kelebihan beban, tidak bisa jalan lagi. Mia tak berdaya. Hanya bisa menyelundupkan singa ke mal. Setelah melewati tempat shopping adalah padang rumput. Mia sedikit bersemangat. Dia berlari gila dengan singa. Video gadis mengajak singa jalan-jalan. Malam itu menjadi kata kunci yang sangat hot. Mia menatap anak-anak di etalase toko dengan kaget. Senyum kecut. Ibu, ada singa tuh. Omong kosong, datang dan ambil barang. Sebelum polisi bisa tangkap mereka. Buka pintu belakang. Akhirnya sampai di padang rumput. Jerapah, zebra, dan gajah. Tentunya disinilah tempat untuk singa. Cagar alam di depan mata. Singa bahagia bergegas keluar. Mengejar burung unta. Gigitnya keras. Mia melihatnya dan tersenyum. Singa tidak pernah begitu bahagia dan aktif. Dia ingat sesuatu. Dalam satu buku sudah dibaca sama dia dengan singa waktu kecil. Penulis mengatakan bahwa putus bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mereka tidak akan menunggumu siap untuk pergi. Tapi untuk pergi saat mereka siap. Mia tahu bahwa singa sudah siap. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dia mengambil rambut mangsa pertama singa. Lalu berbalik dan pergi. Malam itu Mia tidur di atas pohon. Hari berikutnya dia membuka matanya. Melihat singa di bawah pohon. Singa melindunginya seperti seorang ksatria. Tapi ini adalah terakhir kali. Ketika singa memalingkan kepalanya kembali ke padang rumput. Mia tahu ini adalah terakhir kali dengan singanya. Tapi cinta antara manusia dan singa. Cinta antar spesies. Tidak akan hilang seiring waktu. Itu akan tetap memancarkan kehangatan. Kehangatan di dalam hatinya.